Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, di sini kita akan membahas, kemarin kan kita sudah membahas keliling dan juga membahas luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru atau submateri baru, yaitu panjang busur. Nah, jadi kita akan menghitung bagaimana cara menghitung panjang busur. Nah, ini ada gambar di sini ada gambar lingkaran, kemudian ada joring A, O, B. Nah, yang dimaksud dengan panjang busur tentunya adalah yang kakak beri garis merah ini. Nah, jadi dari A ke B itu bagian yang lengkungannya. Nah, kita mau mencari panjang busur AB. Apa rumusnya? Nah, sebelum ke rumusnya, di sini kakak akan melengkapi tentunya dari A, O, B. Nah, akan membentuk suatu sudut. Nah, misalnya di sini adalah sudut alfa. Maka rumus panjang busur AB, di sini kan busurnya AB. Nah, sama dengan sudut pusat yang alfa ini. Jadi sudut alfa dibagi dengan 360 derajat. Nah, kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran itu sudutnya 360 derajat, kemudian dikali 2 VR. Nah, apa 2 VR? 2 VR adalah keliling lingkaran. Nah, jadi rumusnya yang ini. Nah, sekali lagi, rumus panjang busur adalah sudut pusatnya, kalau busurnya busur AB, maka sudut yang membentuknya adalah sudut alfa ini. Nah, sudut alfa dibagi 360 derajat, kemudian dikali keliling lingkaran, yaitu 2 VR. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, sekarang sudah diketahui rumusnya. Nah, sekarang kita akan langsung ke contohnya. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh soalnya. Misalkan kakak tentukan sudutnya yaitu 30 derajat, kemudian jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, karena untuk memudahkan, maka kita akan tentukan panjang busur AB. Tentukan panjang busur AB. Nah, kita akan selesaikan panjang busur AB adalah kita pakai rumus yang tadi. Nah, panjang busur AB, AB ini tidak selalu harus AB ya. Nah, ketika kita menemukan di soal CD, maka sama aja prinsipnya. Maka panjang busur AB sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Nah, sudutnya sudah diketahui yaitu 30 derajat, dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7. Nah, karena R-nya kelipatan 7, 7-nya langsung dicoret, maka 30 dengan 360 juga bisa disederhanakan. 360 dibagi 3 yaitu 12. Nah, jadi ternyata ini kan 1 di bawah 12. Nah, 12-nya ini masih bisa dibagi dengan 2. Nah, maka menjadi 6. Nah, kita hitungin di atas yaitu tinggal 22 per 6. Nah, sampai sini saja sudah cukup sebetulnya. Nah, tapi kalau kamu mau mengubah ke desimal juga boleh. Maka kamu bagi 22 dibagi 6. Nah, biar disederhanakan, maka 20 bagi 6 hasilnya yaitu 3,67 cm.
Nah, sudah ketemu panjang busur AB adalah 3,67 cm. Nah, berikutnya yaitu setelah kita mengetahui panjang busur, kita akan menghitung luas juring. Nah, mungkin ada yang masih bingung bedanya busur dengan juring. Nah, busur itu adalah ada hanya garis lengkungannya saja dari A ke B, maka juring itu adalah daerah yang diarsir. Kalau beli pizza kemudian kita makan potongan-potongan pizzanya, nah itu adalah juring. Oke, rumusnya apa? Rumus luas juring itu hampir mirip dengan panjang busur, makanya sering ada yang terkecoh. Nah, jadi di sini kakak akan beri sudutnya sama dengan misalnya sudut alfa dibagi 360 juga sama dikali. Nah, perbedaannya di sini. Kalau tadi dikali 2 VR, nah sekarang dikali dengan VR kuadrat. Kenapa VR kuadrat? Karena luas. Nah, di sini ditanyakan luas juring, maka juga dikalinya juga dengan luas lingkaran, bukan keliling lingkaran. Nah, jadi dari situ kenapa dikalinya VR kuadrat, karena kita akan menghitung luas juring. Nah, perbedaannya ada di sini. Nah, hati-hati ya, jangan tertukar. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kakak akan memberikan contoh soal, misalkan sudutnya sama yaitu 30 derajat, jari-jarinya juga 7 cm sama. Nah, di sini tentukan luas juring AOB. Nah, atau ABO sama saja. Nah, kalau ada yang nyebut AOB bisa, BAO bisa. Nah, sekarang kita akan tentukan luas juring AOB. Nah, jadi jangan tertukar luas juring dan panjang busur karena di sini rumusnya mirip. Nah, cuma bedanya di ujung saja. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Luas juring sama dengan luas juring AOB sama dengan sudut alfa dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat. Nah, ini rumusnya kita tulis dulu, kemudian kita substitusi dari soal. Alfanya kan 30 derajat dibagi 360 dikali V-nya 22/7 dikali jari-jarinya 7. Coret dulu supaya sederhana. Ini juga sama, di atas 1, di bawahnya 12. Karena 36 dibagi 3, 12-nya masih bisa disederhanakan dengan 22. Jadi 6, jadi 11. Kemudian kita hitung 11 dikali 1 dikali 7, yaitu 77 dibagi 6. Kalau sampai 77 kalau 77/6 mau dibentuk ke bentuk desimal, maka hasilnya yaitu 12,83 cm kuadrat, yaitu Nah, selanjutnya yaitu luas tembereng. Nah, oke. Nah, di sini berbeda sedikit untuk luas tembereng. Nah, kemarin kita sudah membahas tembereng itu yang mana. Nah, tembereng itu adalah daerah yang diarsir dengan warna merah ini. Jadi daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busurnya. Nah, kita mau menghitung tembereng AB ini yang diarsir. Pakai rumusnya yaitu luas tembereng sama dengan luas
luas tembereng sama dengan luas dari segitiganya. Ini kan ada segitiganya yang warna biru. Luas dari joring maksudnya yang awalnya ya, luas joring yang mana? Joring AOB. Luas joring dikurangi luas segitiga. Nah, rumusnya cukup di sini ya. Rumusnya cukup ini, nanti tergantung diketahui di soalnya joring yang mana. Nah, kalau di sini kan berarti luas joring yang dimaksud yaitu joring AOB. Nah, kita hitung dulu luas joringnya, terus kita hitung luas segitiganya pakai apa? Rumus luas segitiga adalah yang masih dulu sering diulang-ulang, yaitu sama dengan A alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, nanti kakak akan menjelaskan di contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, kita akan menghitung berapakah luas temberengnya. Nah, coba kita arsir dulu biar kita paham ya. Yang dimaksud tembereng adalah yang diarsir warna merah. Nah, kemudian jari-jarinya kita samakan 7 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah luasnya. Tentukan luas tembereng. Nah, terus jadi menuliskan rumus terlebih dahulu adalah agar yang pertama melatih agar hafal. Semakin sering diulang maka akan paham dengan sendirinya. Nah, yang kedua agar kita tidak salah mensubstitusikan angka. Nah, kita hitung luas joringnya dulu ya. Nah, tadi kita ingat rumus yang tadi. Maka sudut alfa dibagi 3 60 dikali dengan VR kuadrat. Nah, dikurangi A kali T alas kali tinggi per 2. Nah, di sini sudutnya tidak diketahui secara langsung. Nah, berarti kita lihat, nah di sini joring AOB yaitu sudutnya siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti sudutnya 90 derajat. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah tahu bahwa sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian di bagi 360 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 dikurangi. Nah, ini untuk luas segitiganya. Nah, jadi yang jadi alasnya yaitu OB-nya. Nah, ini adalah alasnya. Nah, jadi kalau tingginya yaitu dari O ke A. Nah, boleh nggak kakak ketukar? Nah, jawabannya yaitu sama aja. Nah, karena panjangnya yaitu sama saja. Nah, panjangnya 7, alasnya juga 7. Nah, mengapa? Karena itu jari-jarinya. Nah, jadi kita sederhanakan dulu 90 dibagi 360 kan bisa disederhanakan. Maka di bawah 4, di atas 1, 7-nya kita coret. Nah, hasilnya yaitu 22 dikali 7. Oh iya, 4-nya bisa dicoret dengan 22. Jadi hasilnya 77 per 2 dikurangi 49 per 2. Dari mana 49? Nah, dari 7. Nah, kemudian dikurangi karena pecahan dan penyebutnya sama, maka dikurangi saja 77 kurang 49, maka 28 per 2. Nah, berapa 28 per 2? Nah, ini kan bisa dihitung, maka hasilnya yaitu 14 cm pangkat 2. Nah, sudah ketemulah luas temberengnya yaitu 14 cm persegi. Nah, oke. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.